Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahathir dari M3 Studio, dan tentunya Anda berada di channel Tutorial SketchUp. Nah, setelah sekian lama ya tidak upload video, nah hari ini kita akan belajar membuat kompleks perumahan. Ini cocok bagi teman-teman yang mau belajar modeling rumah sederhana dalam bentuk 3 dimensi, atau bagi teman-teman kontraktor, pelaksana, atau perencana yang ingin membuat kompleks perumahan ya. Dan tentunya filenya nanti teman-teman kami sediakan ya. Nah, dukung terus channel ini ya dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi, silahkan di nomor 082292 864823 melalui GoPay ataupun OVO, atau bisa melalui transfer rekening berikut ini. Nah, baik, langsung saja. Hal yang pertama saya lakukan di sini adalah kita ketik Windows atau klik Windows, pilih model info. Nah, di sini engine saya pilih desimal ya. Di sini karena saya lebih familiar dengan ukuran cm, maka saya pilih cm, dan presisinya saya pilih satu angka di belakang koma saja. Nah, baik, langsung saja saya buat garis bantu. Nah, garis bantu di sini ini ya, icon meteran, atau bisa tekan huruf T di keyboard. Sini saya klik 2 kali, di hijau juga saya klik 2 kali. Nah, di sini karena ukurannya adalah 10 meter, berarti saya masukkan 1000 ya. 1000 itu adalah 10 meter, dan untuk lebarnya dia 500 cm atau 5 meter. Nah, lahannya sih cukup kecil ya, lahannya cukup kecil. Agar lebih rapi di sini saya tambahkan layer ya. Layer sini saya tambahkan, misalnya saya mulai dari denah. Oke, dan perlu diingat di sini saya menggunakan SketchUp Make 2017. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya buat denah dulu. Oke, saya buat ini ukurannya adalah 2x15. Agar lebih nyaman, saya aktifkan kamera parallel projection agar tampilannya 2 dimensi. Nah, baik, di sini saya buat saya tekan F ya, F, atau di sini teman-teman bisa tekan icon offset. Ini saya tarik ke bawah, ukurannya 15 cm. Jadi ketebalan bata di sini kita gunakan 15 cm. Saya buat garis tepi atau garis bantu, saya ambil di tengah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita buat segi 4 yang ini, atau tekan huruf R di keyboard. Nah, oke, saya ulangi. Ini saya klik 2 kali, tekan move ini atau huruf M di keyboard, tekan Ctrl di keyboard, kita kopikan ke sini, atau bukan ya, tapi ke sudut sini. Nah, ini menandakan ini ada kolom ya, ada kolom praktis yang ukurannya adalah 13 sampai 15 cm persegi. Nah, baik, langsung saja. Nah, di sini karena dia di depan, di sini saya ambil tengahnya. Oke, saya seleksi seperti ini dari kiri ke kanan, move, tekan Ctrl, lalu ini saya copy. Oke, kita bawa ke tengah. Setelah itu, ini garis bantu, kita klik meteran ini, saya klik di sini, garis bantu di ketebalan bata, dan dari sini ke belakang itu saya masukkan angka 400 meter. 400 cm atau 4 meter ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya buat segi 4 di sini. Oke, kita buat dia seperti ini. Lalu kita hapus yang ini, dan ini. Hapus itu ikonnya yang ini ya, atau tekan huruf E di keyboard. Ini dia, eraser. Nah, ini saya tekan select tool ya. Ini kita tekan, kita klik, lalu gerakan, pindahkan ke sini, klik lalu geser ke bawah. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah carport, ini adalah taman ya, ini adalah taman. Oke, anggaplah saya mau dia agak luas karena dia 5 meter. Nah, ini jangan sampai cuma setengah meter ya, misalnya saya ubah menjadi 3 cm. Oke, ini kita seleksi dari kiri ke kanan. Oke, nah jadi dia halamannya sedikit lebih sempit ya, sedikit lebih sempit. Nah, sekarang garis bantunya ini ke sini 15 cm, ke atas 15 cm. Kita buat segi 4, lalu klik, geser ke sini. Nah,
Selanjutnya yang akan kita buat, di sini kan dia adalah ruang tamu ya. Di sini rencananya dia adalah kamar tidur. Nah, makanya dari sini saya ambil dari asnya saja atau dari garis tengahnya. Dari sini ke sini itu 300 cm atau 3 meter. Oke. Dan yang ini saya seleksi ya seperti ini dari kiri ke kanan. Oke, tekan move, lalu tekan control, ambil yang tengahnya, klik, geser ke atas. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang garis bantu di sini lagi, kita klik 2 kali. Nah, kita buat segi 4 di sini. Oke, ini sudah jadi. Nah, jadi ada gambaran ya sekarang. Ini adalah carport, ini adalah taman, ini adalah kamar tidur, satu buah kamar tidur, dan di sini adalah ruang tamu. Nah, baik. Sekarang kita akan buat toiletnya. Nah, toilet anggaplah ukurannya adalah 1,5 meter ya. Nah, itu saya ambil tengah dari ini saja. Saya seleksi seperti ini, tekan move tool, lalu tekan control di keyboard. Kita seret dia sampai dia mendapatkan midpoint, kurang lebih seperti ini. Atau kita bawa dia ke sini sampai kita dapatkan midpoint. Oke, dia kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita angkat, kita seleksi ya, khusus yang ini saja, seperti ini dari kiri ke kanan. Lalu tekan move tool, tekan control di keyboard, klik, angkat ke atas. Ukurannya adalah 150 cm. Oke, atau bisa 1 cm, 100 meter ya, 100 cm ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kita buat segi 4, kita buat batanya di sini. Nah, oke, sekarang kita hapus atau saya tekan huruf E di keyboard, eraser, semua garis bantunya saya hapus dulu, saya mau lihat. Nah, baik, di sini kolom praktis, di sini kolom praktis, dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan lubangi. Kita akan lubangi beberapa tembok di sini yang akan dijadikan jendela dan pintu. Tapi sebelumnya di sini saya tambahkan garis bantu. Di sini saya tambahkan semacam teras ya. Saya masukkan angka 100. Masukkan angka 100 di sini, tinggal ketik 100 cm berarti dia 1 meter. Oke, saya buat garisnya di sini seperti ini. Sampai di sini saja. Kita hapus yang ini. Oke, ini adalah teras ya. Ini adalah teras. Selanjutnya kita akan buat teras belakang juga yang ukurannya sama 1 meter. 1 meter dari sini. Oke, ketik 100, enter. Nah, di sini ya, saya mau terasnya agak panjang ke belakang. Makanya di sini saya kasih misalnya ukurannya, atau dari sini kan dia misalnya menggunakan tegel 50. Berarti di sini saya masukkan angka 2 meter saja ya, atau 2 meter 50 ya, berarti dia ada 5 tegel ya. Berarti dia ada 5 tegel. Sekarang kita buat garis di sini ke sini dan ke sini. Nah, sekarang ini kita hapus garis bantunya. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita siap melubangi pintu dan jendelanya. Nah, sekarang saya mulai dari pintu depannya. Nah, untuk di depan itu kita pasang pintunya di tengah ya. Kita buat garis bantu dulu, pas di tengah-tengah teras maksudnya, kurang lebih di sini. Nah, anggaplah pintu ukurannya adalah 80, berarti dia 40 ke kiri dan 40 ke kanan. Oke, kita buat segi 4 di sini. Nah, oke, garis bantunya saya hapus. Ini saya hapus. Oke. Nah, sekarang sepertinya agak ganjil ya. Ini sepertinya agak ganjil. Atau ya mungkin cukup ya seperti ini. Selanjutnya yang di belakang kita buat garis bantu di tengah sama dengan tadi, 40 cm ke sini, 40 cm ke sini. Oke. Tapi sepertinya belum menengah ya. Ini belum ada di tengah. Oh iya, pantas dia tidak ada di tengah. Nah, ini saya hapus dulu, kita ulangi. Kita buat garis di sini di tengah. Oke. 40 cm ke kanan, 40 cm ke kiri.
Oke, kita buat segi 4 di sini. Baik. Nah, ini untuk pintu belakang ya, pintu belakang. Berikutnya pintu toilet. Pintu toilet saya akan pasang dia di sini. Anggaplah ukurannya adalah 75 cm. Oke, lebarnya misalnya 75 cm. Oke, kita buat segi 4, pasang di sini, lalu kita hapus yang ini. Nah, bisa dilihat. Nah, berikutnya kita akan lubangi jendelanya. Nah, jendela untuk bagian depan kita mulai dari kamar dulu. Di sini misalnya ukurannya adalah 60. Berarti 30 di sini, 30 ke kanan, 30 juga ke kiri. Nah, sekarang kita buat segi 4 di sini. Oke. Cukup seperti ini saja sebagai penanda kalau sini ada jendela. Dan di belakang juga ya bisa. Misalnya di sini saya kasih jarak 10 cm. Ukuran jendelanya misalnya sama. Kita pilih move tool, tekan control, ini kita copy. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya misalnya masih ada jendela di sini juga. Di sini saya kasih misalnya ini saya ukur dulu ya. Jangan sampai dia tidak ada di jangan 63,7. Di sini ini dia tidak berada di tengah. Berarti saya harus buat garis bantu dulu di sini. Sekarang kita ukur di tengahnya. Nah, tengahnya itu seperti ini ya. Nah, sekarang saya kasih garis bantu ini agar memudahkan saya untuk meletakkan pintu ini di tengah. Nah, ini sudah dapat tengahnya, lingkaran seperti ini, lingkaran biru, midpoint. Kita geser sampai dia berada di tengah. Oke, sekarang garis bantunya kita hapus. Nah, baik, ini juga kita hapus. Ini sudah di tengah. Sekarang saya mau tambahkan jendela ya. Misalnya jendelanya itu di sini. Kita lihat ukurannya berapa, 45. Nah, berarti ini saya bisa copy. Move tool, tekan control. Ini saya bawa ke tengah. Saya tekan control lagi dan ini kita bawa ke tengah. Oke, atau di sebelah sini tidak usah ada jendela ya. Sebelah sini nggak usah ada jendela. Atau ini saya kontrol Z saja, saya kembalikan seperti semula. Oke, kurang lebih seperti ini. Mungkin pintunya saya lebih agak geserkan ya, lebih geserkan ke sini. Misalnya jaraknya saya buat dia menjadi 30 cm saja atau 35 cm. Ini saya geser ke sini. Oke, dan untuk jendela ini saya copy ke sini. Baik. Nah, di sini ada pintu, jendela. Oke. Dan di sini saya akan beri dia semacam lubang angin agar udara yang ada di toilet tidak masuk ke dalam ruang keluarga atau ruang makan, tapi dia keluarnya ke sini. Nah, misalnya saya menggunakan roster dengan ukuran 40x20. Berarti di sini juga 20. Nah, ini adalah lubang angin ya. Ini saya hapus. Nah, baik. Sekarang kita akan rapikan, kita akan membuat icon ini ya, icon pintu atau penanda pintu. Langsung saja, misalnya pintunya dia terbukanya ke sebelah sini, ya kan, terbukanya ke kanan atau ke kiri misalnya. Nah, sekarang ini saya triple klik ya, klik kanan, lalu kita pilih resurface. Oke, agar dia yang tampil adalah bagian putih. Triple klik lagi. Setelah itu kita buat dia jadi group. Kenapa? Karena kita akan membuat objek di atas denah ini, dan kita tidak ingin dia ketika kita seleksi misalnya pintunya, denahnya juga ikut terseleksi. Nah, sekarang itu untuk menghindari ya. Nah, sekarang kita buat garis bantu lagi. Misalnya saya menggunakan aluminium dengan ukuran 4x8. Nah, berarti di sini saya kasih 4, di sini misalnya 8. Oke. Ini kita buat segi 4 di sini. Nah, klik 2 kali, move atau pindahkan, bawa dia ke tengah. Oke, midpoint. Ini saya hapus.
sepertinya ini sudah midpoint atau belum ya. Oke, ini sudah midpoint. Nah, pintunya dia kan terbuka ke dalam ya. Berarti misalnya lebar dari aluminium itu misalnya 3 cm. Di sini saya buat pembatasnya dengan ukuran square 2,2, 2 kali 2 ya maksudnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang ini kita copy, move, lalu control, geser ke kanan. Kita klik kanan, flip along right direction, kita geser ke sini. Oke. Sekali lagi ini saya akan group. Yang ini juga kita akan group. Nah, selanjutnya kita buat segi 4. Ini kita buat daun pintunya seperti ini. Lalu garis ini saya seleksi. Nah, kalau dia sudah warna biru berarti dia sudah terseleksi. Tekan move tool, pindahkan ke kanan sambil tekan kontrol ya. Satu kali kita pindahkan ukurannya 8 cm. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk di sini. Move, tekan kontrol, geser ke kiri, masukkan angka 8. Oke, angka 8 di sini ya. Nah, sekarang double klik, kita akan jadikan grup. Setelah itu saya tekan rotate atau huruf Q di keyboard. Nah, kita rotasi 90 derajat. Nah, kurang lebih seperti ini. Baik. Selanjutnya saya buat lingkaran ya. Saya buat lingkaran. Atau ini saya double klik saja. Tidak usah. Kita buat lingkaran cycle dari sini ke sini. Nah, cuman ketika saya klik yang ini, di sini kan ada size-nya itu 24. Ini agar dia tidak patah-patah, nilainya saya angkat menjadi misalnya 60 atau 50 ya, agar lingkaran yang kita buat itu lebih smooth seperti ini. Oke, ini saya buat garis bantu di sini agar saya bisa menghapus yang tidak saya butuhkan, yang ini. Oke. Sekarang ini kita hapus. Baik, selesai. Ini saya klik kanan, explode dulu. Lalu triple klik lagi, lalu kita jadikan group. Oke. Sekarang kita seleksi seluruh pintunya saja. Klik kanan, jadikan grup lagi. Oke. Nah, sekarang ini kita pindahkan, move, tekan control untuk mengcopy. Nah, sekarang kita pindahkan dia ke sini, klik kanan, flip along green direction. Oke, kita pindahkan dia ke sini. Nah, untuk pintu luar dan pintu dalam sudah jadi. Sekarang untuk jendelanya sama dengan yang tadi, saya timpa saya di sini. Oke, kita buat ini. Baik. Untuk yang ini, saya letakkan dia di paling luar ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat di sini ukurannya adalah 3 cm, sudah benar. Oke, kita bawa ke kanan. Klik kanan lalu flip along right direction, pilih ke sini. Oke, buat segi 4 lagi di sini. Sama dengan tadi, ukurannya misalnya adalah 8 cm. Kita copy sisinya ke kanan 8 cm. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Copy lalu pilih 8 cm. Nah, ini jangan lupa dikasih garis di tengah. Ini adalah kacanya ya. Nah, sekarang kita klik kanan. Oke, geser seperti ini ya. Lalu kita jadikan grup. Oke, jendela. Move tool lalu tekan kontrol untuk mengcopy. Oke, kita pindahkan satu, terakhir itu di sini. Nah, ini kita klik kanan, flip along, pilih green direction. Kita pindahkan dia. Oke, denahnya sudah hampir jadi ya. Ini sebenarnya sudah menjadi sebuah denah yang bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, cuman agar kelihatan lebih, masih ada satu ya. Masih ada satu, yaitu kamar, pintu kamar. Nah, berarti ini saya pindahkan. Tekan kontrol untuk mengcopy. Tak. Setelah itu kita rotasi. Rotasi ini ya. Klik lagi, lalu putar 90 derajat. Nah, saya klik kanan, flip along green direction.
bukan green ya, tapi di sini saya pilih red direction. Oke, satu kali lagi, klik kanan, flip along green direction. Oke. Nah, di sini saya simpan di sini. Cuman kita kasih sedikit gap atau jarak, misalnya 5 cm agar dia tidak mepet. Nah, seperti ini dia terlalu di tengah. Di sini saya kasih jarak saja 5 cm. Lalu kita pindahkan pintunya ke sini. Nah, denahnya yang ini saya klik 2 kali. Ini kita pindahkan, kita geser. Begitu yang ini kita geser. Oke, sekarang klik 2 kali, klik 1 kali atau 2 kali di luar. Oke, untuk mengembalikan dia ke bentuk grup lagi. Nah, oh ternyata masih ada. Denahnya kembali saya klik 2 kali. Nah, ini saya buat garis di sini. Di sini juga kita buat garis, dan ini kita hapus. Oke. Nah, satu lagi dia adalah pintu toilet. Nah, caranya kurang lebih sama. Ini saya akan copy saja. Kontrol. Lalu kita bawa dia ke sini. Nah, di sini saya simpan dia ke bagian luar. Cuman bisa dilihat ya. Di sini karena dia ukurannya lebih sempit, maka tentunya dia kita modifikasi sedikit. Klik 2 kali. Nah, ini kita geser. Move, lalu pindahkan. Kita lihat perubahannya adalah 5 cm. Nah, berarti untuk yang ini, pintu yang ini, kita double klik. Saya seleksi yang ini saja. Berikut yang ini juga saya tekan shift, lalu klik garis melengkung ini. Kita turunkan dia sejauh 5 cm ke bawah. Oke. Nah, bisa dilihat. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita akan rotasi dia. Yang ini klik 2 kali, klik yang ini lagi, down pintunya, lalu pilih rotasi. Nah, sekarang kita akan rotasi ini untuk melihat apakah dia pas. Oke, dia sudah pas ya. Nah, sekarang kita geser. Oke, kita buat lingkaran cycle di sini. Oke, dia sudah pas. Saya buat garis lagi di sini agar saya bisa potong. Oke, sekarang kita hapus, tekan huruf E atau icon hapus ini. Ini kita hapus juga, dan yang ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Pintu toilet sudah jadi, dan lain sebagainya. Baik, untuk denahnya sudah jadi ya. Ada toilet, kamar makan, atau ruang tamu. Nah, di sini bisa dijadikan dapur nantinya. Dan ini adalah kamar tidur. Ini carport, ini taman. Baik, mungkin itu saja ya untuk pertama. Di video berikutnya insya Allah kita akan jelaskan dalam bentuk 3 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.